Shalom, saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan yang memperkenankan kita boleh berkumpul sebagai keluarga untuk beribadah kepadanya. Marilah kita mengawali ibadah rumah tangga atau keluarga ini dengan membaca Mazmur 31 ayat 2 sampai 4 secara berbalasan. Padamu Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Mari kita menyanyi bahwa Tuhan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Salam dalam kasih Tuhan Yesus, penolong dan juru selamat kita. Amin. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau memperkenankan kami sebagai keluarga boleh berkumpul di sekitar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Tuntunlah dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh memahami firman-Mu dan melakukan segala kehendak-Mu di dalam hidup sehari-hari.
Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita dalam ibadah rumah tangga saat ini terambil dalam Alkitab dari surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 5. Surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berbunyi begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, sebelum terjadi pandemi COVID-19, sungguh kita sadari sering tidak sempat berkumpul bersama sebagai keluarga karena berbagai kesibukan kita. Namun saat ini dengan himbauan pemerintah untuk melindungi diri dari virus corona dengan cara stay at home, maka ada banyak waktu bagi kita untuk berkumpul, terlebih beribadah bersama dalam mendekatkan diri dengan Tuhan dan belajar firman Tuhan. Sebab kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan, dan firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang pada jalan kita. Dengan berkumpul di sekitar firman Tuhan, maka iman kita sebagai anak-anaknya akan bertumbuh, sehingga diharapkan sikap dan perilaku hidup kita semakin mencerminkan kehendak Kristus. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat bahwa sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, agar hidup sesuai dengan panggilannya. Dalam persekutuan dengan Kristus yang bangkit, maka kita diharapkan tidak lagi hidup dalam hidup yang lama. Karena hidup yang lama ialah hidup secara duniawi, yaitu melakukan segala sesuatu yang jahat dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam dosa, serta jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Justru karena segala dosa kita, maka Kristus telah mati bagi kita. Kita diharapkan untuk hidup yang baru, yaitu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, yang dinyatakan dengan senantiasa berpikir, berkata, dan bertindak sesuai kebenaran firman Tuhan. Jadi kehidupan yang dianugerahkan Tuhan dalam Yesus Kristus kepada kita merupakan kehidupan yang harus memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita tidak boleh lagi hidup yang sia-sia, melainkan hidup yang bermakna, hidup yang beribadah, di mana senantiasa bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Hidup demikianlah yang memiliki pengharapan akan masa depan yang penuh kemuliaan. Persekutuan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita terima saat ini tentu sangat berharga
bagi setiap pribadi dan keluarga kita. Karena merupakan nasihat hidup bagi kita. Bagaimana menjalani hidup sebagai anak-anaknya, terlebih di tengah situasi dan kondisi hidup yang berat saat ini. Dengan semangat kebangkitan Kristus dan juga kebangkitan kita sebagai orang-orang percaya dalam hidup yang baru, maka kita terpanggil untuk menjalani hidup dengan sabar, tabah, kuat, dan tegar, bagai batu karang yang teguh walau diterpa badai dan gelombang. Kita diharapkan tetap memiliki iman dan pengharapan yang kokoh kepada Tuhan, yang diwujudkan dalam ketaatan dan kesetiaan, menjalani proses kehidupan dalam kepatuhan terhadap himbauan pemerintah, menjadi contoh teladan bagi semua orang, sehingga hidup kita bukan saja akan terhindar dari virus yang mematikan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah saudara-saudara, kita senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kita bersama dengan Dia. Segala pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita pasti tidak melebihi kemampuan kita. Sebab Tuhan itu setia, sehingga tidak membiarkan kita, melainkan segera menolong kita. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan yang kita sudah dengar dan renungkan bersama dengan mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Marilah mempersembahkan syukur sambil mengingat sabda Yesus, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah 20 ayat 35. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan dan kita membawa segala syukur dan permohonan kita kepadanya.
Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami menaikkan pujian dan ucapan syukur atas perkenan-Mu kepada kami sebagai keluarga jemaat-Mu, boleh berkumpul, boleh beribadah, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, serta bersyukur atas segala tuntunan dan pemeliharaan-Mu, dan atas segala berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami sebagai keluarga. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada hingga saat ini, dan boleh berkumpul di sekitar firman-Mu hanya karena kemurahan Tuhan kepada kami. Tuhan memberikan sehat dan kuat, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kami kesabaran, ketabahan, juga keteguhan iman dan pengharapan, sehingga sekalipun di tengah-tengah suasana masa yang sulit ini, tetapi kami senantiasa mau mendekatkan diri kepadamu. Hati dan pikiran kami, Tuhan, senantiasa dekat kepadamu. Sebab kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau yang sudah memberikan kehidupan yang baru, bahkan yang terus-menerus menyertai kami dan membaharui hidup kami sehingga semakin berkenan kepadamu. Kami memohon kiranya Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami sebagai keluarga. Sekalipun kami tidak bisa beraktivitas secara normal sebagaimana biasa, bahkan kami tidak dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kami di luar, kami hanya ada di dalam rumah, kami melaksanakan berbagai kesibukan-kesibukan kami di rumah. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau boleh selalu mendekatkan kami sebagai satu keluarga. Dan kami memohon kiranya Tuhan akan selalu memelihara kami dengan kasih dan kesetiaan. Kami tentu berharap berkat-berkat Tuhan juga senantiasa ada menyertai kami, sehingga dari hari ke hari selama masa wabah virus COVID-19 ini, kami senantiasa boleh dicukupkan dalam kebutuhan kami hari lepas hari. Beri kepada kami semangat, berikan kepada kami suatu kekuatan dan pengharapan, sehingga juga kami melihat peluang-peluang untuk dapat kami mencari nafkah, untuk dapat kami menghidupi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon selalu Roh-Mu menghibur dan menguatkan kami, dan mempersekutukan dan menyatukan kami sebagai keluarga. Justru di tengah suasana pandemi seperti ini, kami merasa dekat satu dengan yang lain. Dan biarlah Tuhan, Engkau beri kami selalu kemampuan, kekuatan supaya menghidupi persekutuan kami sebagai keluarga, bukan saja dalam masa pandemi ini, tetapi juga setelah semua ini berlalu, kami tetap hidup dalam rukun dan damai. Kami senantiasa mau hidup, memberikan waktu dan kesempatan untuk bersekutu sebagai keluarga. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami memohon kiranya Tuhan akan selalu karuniakan kesehatan dan kekuatan kepada kami, supaya kami boleh selalu menjalani kehidupan ini dengan sukacita, dan juga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi semua anggota-anggota keluarga kami dalam segala keberadaan mereka Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati. Karuniakan selalu hikmat bagi anak-anak kami yang sementara dalam proses studi, walaupun mereka hanya belajar dari rumah, tetapi mereka boleh tetap belajar dan memperlengkapi diri, membekali diri untuk masa depan yang lebih baik. Kami memohon kiranya Tuhan juga memberkati jemaat kami, jemaat GPID Piniel Palu dalam segala aktivitas hidup dan pelayanan bersama. Kiranya para pelayan-Mu dan semua majelis jemaat senantiasa diberikan sehat dan kuat, sehingga sekalipun dalam masa pandemi ini tetap boleh melayani Tuhan dengan cara-cara yang baru yang Tuhan perkenankan
bagi kami boleh melayani-Mu. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang kami boleh terima dan nikmati, dan kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya apa yang kami beri ini dari berkat-berkat Tuhan sendiri dapat menunjang keluasan kerajaan-Mu, pekerjaan Tuhan melalui jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dari tempat ini, dari rumah kami, berdoa untuk pemerintah, untuk bangsa dan negara kami, dan secara khusus juga Tuhan untuk para medis yang berada di garda terdepan di dalam menangani dari virus COVID-19. Tuhan melindungi dan menolong mereka, berikan selalu kesehatan, kekuatan kepada mereka, sehingga dapat memenuhkan panggilan mereka, melaksanakan tanggung jawab yang tidak gampang, karena mereka juga sangat rentan untuk terkena virus COVID-19. Kami berdoa memohon kemampuan untuk pemerintah dan juga orang-orang yang ahli sehingga dapat menemukan vaksin, obat bagi penanganan virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami bersama saat ini. Dengar dan sempurnakanlah permohonan dan syukur yang kami sampaikan ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari, persekutuan yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita sekalian.